Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Oh, tidak ada ya? Oh iya ya. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Masih ingat materi yang kemarin? Apa saja struktur jaringan hewan? Ya, jaringan epitel, ada jaringan ikat, jaringan otot, dan iya. Nah, kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu tentang sistem organ hewan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi sistem organ hewan, menjelaskan fungsi dan organ penyusunnya. Nah, sebelum kita ke sistem organ, kita cari tahu dulu organ itu apa sih? Organ itu gabungan dari berbagai jenis jaringan yang melakukan fungsi tertentu berdasarkan letaknya pada tubuh. Nah, berdasarkan letaknya, organ itu dibagi menjadi dua, yaitu organ dalam dan organ luar. Apa saja organ dalam itu? Ada yang tahu? Ya, organ dalam itu seperti hati, jantung, ginjal, lambung, dan sebagainya. Sedangkan yang organ luar itu seperti kulit, mata, telinga, dan hidung. Nah, lambung ini merupakan salah satu organ yang menyusun pencernaan manusia dan vertebrata. Tersusun dari beberapa jaringan, yaitu ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Nah, fungsi lambung ini yaitu untuk mencerna makanan. Selanjutnya yaitu sistem organ. Sistem organ itu gabungan dari beberapa organ untuk melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh. Jadi, seperti tadi, beberapa organ itu melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh. Sistem organ ini terbagi menjadi 10 sistem. Yang pertama yaitu sistem integumen. Nah, sistem integumen ini terdiri dari kulit dan derivat-derivatnya. Fungsi dari kulit ini untuk pelindung terhadap gangguan mekanis, fisis, dan gangguan dari hewan lain maupun mikroorganisme, serta sebagai alat penerima rangsang dari luar, dan juga alat respirasi. Nah, selanjutnya yaitu sistem sirkulasi atau biasa yang disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem sirkulasi ini terdiri dari organ jantung, arteri, vena, pembuluh kapiler, pembuluh getah bening, dan kelenjar limfe. Nah, sistem ini berfungsi untuk mengangkut dan mendistribusikan oksigen, air, dan sari makanan, dan yang berupa molekul organik seperti glukosa. Nah, kalau limfa itu berperan dalam mengangkut sisa metabolisme serta lemak dari usus dan menghancurkan kuman. Yang selanjutnya yaitu sistem pernafasan atau biasa disebut dengan respirasi. Sistem ini merupakan sistem yang dibangun oleh organ-organ yang berperan dalam pernapasan, yaitu terdiri dari lubang hidung, faring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Sistem pernafasan ini berfungsi untuk menyediakan oksigen dan mengeluarkan sisa metabolisme yang berupa karbon dioksida.
Yang kemudian yang selanjutnya yaitu sistem ekskresi. Sistem ekskresi ini berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Nah, sistem ekskresi ini misalnya ginjal dan kantung urin. Kan ginjal itu kan untuk ekskresi ya, untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme itu yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Sistem ekskresi ini terdiri dari kelenjar keringat, hati, ginjal, dan paru-paru. Kalau kelenjar keringat kan kita mengeluarkan keringat. Kalau hati kan mengeluarkan racun. Nah, selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini berfungsi untuk mengolah dan mengubah makanan berupa molekul organik kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Serta memanfaatkannya dalam proses fisiologis sistem organ. Nah, pada sistem ini juga memiliki peran untuk mencerna makanan sehingga sari-sarinya dapat diserap oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan ini terdiri dari mulut yang terdapat ludah, gigi, dan lidah, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, hati, pankreas, kemudian ada esofagus, faring, dan itu ya. Mohon maaf. Nah, selanjutnya yaitu sistem rangka. Kemarin kan kita juga belum ya. Ya, sistem otot ya kemarin, jaringan otot ya. Nah, sistem rangka ini berfungsi untuk menopang, memberi bentuk pada tubuh, tempat melekatnya otot, melindungi bagian tubuh yang lunak atau rentan, tempat menyimpan cadangan mineral, tempat pembentukan sel-sel darah, dan sebagai alat gerak pasif. Sistem rangka ini terdiri dari organ tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, tulang bahu, tulang pinggul, dan tulang anggota gerak bagian atas dan bagian bawah. Sistem rangka pada hewan vertebrata dibedakan menjadi dua, yaitu ada sistem skeleton aksial yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada, tulang belakang, tulang iga, serta tulang selangka. Sedangkan sistem apendikular ini terdiri dari tungkai atas dan tungkai bawah. Nah, apa saja bagian tungkai atas itu? Tungkai atas itu terdiri dari tulang belikat, tulang lengan atas, tulang lengan bawah, tulang pengupil, tulang hasta, telapak tangan, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari. Pokoknya kalau yang tungkai atas itu mulai dari yang pokoknya atas sampai ke perut. Kalau yang tungkai bawah itu mulai dari paha sampai ke tumit, yaitu ada tulang paha, tulang tempurung, tulang pergelangan kaki, jari kaki, tulang telapak kaki, dan tulang tumit. Nah, selanjutnya yaitu sistem otot. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang jaringan otot ya. Nah, sistem otot ini terdiri dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Sistem ini berfungsi untuk membantu pergerakan tubuh, menentukan postur tubuh, dan tempat penyimpanan glikogen. Kan sudah tahu ya perbedaannya dari otot polos, otot lurik, dan otot jantungnya? Ya. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini berfungsi untuk perkembangbiakan.
yang terdiri dari dua jenis, yakni sistem reproduksi jantan dan reproduksi betina. Pada hewan jantan itu terdiri atas testis, vas deferens, ductus epididymis, kelenjar prostat, serta uretra. Nah, sedangkan yang sistem reproduksi betina terdiri dari indung telur, rahim, oviduk, dan vagina. Itu gambarnya manusia ya. Sistem reproduksi pada manusia. Yang kanan itu reproduksi wanita dan yang kiri reproduksi pria. Selanjutnya yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem yang berhubungan dengan kelenjar-kelenjar endokrin dan hormonnya. Nah, sistem ini berfungsi untuk memproduksi hormon. Sistem ini terdiri dari kelenjar tiroid, paratiroid, hipofisis, adrenalin, kelenjar gonad atau kelamin. Nah, contoh dari hormonnya yaitu ada hormon perangsang tiroid atau TSH, yaitu hormon ini merangsang kelenjar tiroid untuk menyekresikan tiroksin. Nah, kemudian ada prolaktin. Nah, hormon ini merangsang sekresi susu setelah kelahiran. Tetapi juga mempunyai banyak pengaruh yang lain. Bisa reabsorpsi garam oleh ginjal. Nah, yang selanjutnya ada FSH atau hormon perangsang folikel. FSH ini bekerja pada gonad ya atau kelamin. Nah, kalau pada organisme betina itu FSH itu merangsang perkembangan folikel dalam ovarium bersama dengan sebuah hormon pituitari yang lainnya. Kalau di laki-laki itu FSH merangsang perkembangan tubulus seminiferus dan produksi sperma. Yang selanjutnya yaitu sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari dua macam, yaitu sistem saraf pusat atau otak besar, otak kecil, batang otak dan sumsum tulang belakang. Dan sistem saraf tepi, 12 pasang saraf otak dan 31 pasang saraf tulang belakang. Nah, sistem saraf ini berfungsi dalam menerima rangsang dari luar dan memberikan respon serta mengatur kerja semua sistem dalam tubuh agar bersesuaian. Nah, tadi kan sistem saraf kan bisa mengatur kerja semua sistem dalam tubuh agar bersesuaian ya. Kapasitas kemampuan yang dibebankan pada organ tersebut memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Al-Quran yang menegaskan bahwa segala benda itu tercipta memiliki kapasitas yang sesuai dengan ukurannya masing-masing, yang berada pada Quran Surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Jadi tersusun berbagai sel-sel dalam organ tersebut berdasarkan pertimbangan kapasitas dan kerja yang dimilikinya dengan melewati batas-batas kemampuan serta kapasitasnya. Nah, ini di sampingnya ada gambar ya, itu ada parasimpatik dan simpatik. Kita akan bahas pertemuan yang selanjutnya ya, pada materi sistem saraf ya. Nah, itu tadi tentang sistem saraf. Jadi untuk kesimpulan hari ini yaitu sistem organ pada hewan itu ada 10 sistem, yaitu ada sistem integumen, ada sistem sirkulasi, sistem pernafasan, ada ekskresi, ada sistem pencernaan, ada sistem rangka, sistem otot, sistem reproduksi, dan sistem endokrin, serta sistem saraf.
pembelajaran sudah selesai. Saya akhiri terlebih dahulu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Jangan lupa buat belajar meskipun di rumah. Jangan lupa menjaga kesehatan tubuh. Jangan lupa kalau keluar kita pakai masker. Semangat ya, meskipun di rumah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.